Nabi Muhammad mencari sekelompok orang yang memukul-mukul kepalanya, menokok-nokok kepalanya, berdarah kedua isinya, berserak-serak. Kemudian mereka menjerit sekeras-kerasnya, ditokok kepala seorang, berdarah keluar isinya, menjerit. Kemudian baik lagi, elok balik kepala tadi, lah elok ditokoknya balik. Itu saja kerajanya, sehingga Nabi merasakan onde sadis. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lepas kejadian itu Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ya Jibril, siapa yang tadi itu? Bakok bantu tu kerajanya. Lah elok lah sehat kepalanya, ditokoknya balik, dipacahnya balik kepalanya, memakinya sekare-kare. Padahal tu kepalanya surat." Apa kata Jibril? "Wahai Muhammad, itu adalah perumpamaan umatmu di akhir zaman. Orang yang malas mengerjakan sholat, acok meninggalkan sembahyang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak orang yang tadi malam mungkin bercita-cita dia lataniye, dia tinyo untuk ikut hadir melaksanakan salat Jumat. Tapi apa hendak dikata, ajal menjemput mereka. Alhamdulillah kita yang hadir ini masih dititipkan nikmat nafas oleh Allah, nikmat umur oleh Allah. Maka nikmatilah umur itu dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kita selalu diajak oleh khatib, diingatkan oleh penceramah dimanapun kita mendengarkan, untuk meningkatkan takwa kita, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya 2026 ini menjadi titik awal bagi kita untuk menjadi jauh lebih baik dibanding tahun 2025 yang sudah kita tinggalkan kemarin. Iman kita meningkat, ibadah kita meningkat, salat kita makin berkualitas, hablum minallah kita baik, hablum minan nas semakin baik. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 20 Rajab
1447 Hijriah. Di bulan Rajab ini sering dan selalu setiap tahun kita kaji, mendengarkan kajian, mungkin menonton dan lain sebagainya. Sebuah peristiwa besar yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal khutbah sudah kita bacakan surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Minal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, yang telah kami berikan keberkahan sekelilingnya, yang telah kami berkahi sekelilingnya, untuk kami tunjukkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad selama perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Isra itu masih mendatar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, artinya belok hubungan antara wak sesama wak. Kemudian Mi'raj itu naik ke atas dari Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik menghadap Allah. Dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan dengan sesama manusia harus baik, kemudian hubungan sesat kepada Allah pun juga harus baik. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa saja peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad selama Isra dan Mi'raj itu. Ada seorang ulama Al-Azhar Kairo Mesir bernama Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Di dalam kitabnya yang berjudul Qissatul Mi'raj, kemudian kitab itu diberikan catatan kritis dengan penjelasan yang jauh lebih luas, lebih banyak oleh Sayyid Ahmad Al-Dardiri, menceritakan 11 golongan orang yang dijumpai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang pendek ini 5 saja kita sampaikan. Golongan orang yang seperti apa saja yang dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang satu malam itu, Nabi Muhammad nampak orang bertanam. Kalau dia mungkin padi lah. Bertanam padi, kemudian seketika padi itu tumbuh, berbunga, berbuah, masak, panen. Ketikalah masa panen menyabi padi, baru kadilataan dia teh pematang, padi yang baru disabit tadi tumbuh lagi, berbuah balik, masak balik. Baru kata cacah di pematang, kemudian nanikolah harus disabit lagi, dilataan. Akhirnya non-stop, ndak berhenti panen orang tadi itu. Lalu ketika peristiwa itu selesai, Nabi pun sudah berlalu, bertanya ke malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa orang tadi itu?" Apa kata Jibril? "Wahai Muhammad, mereka itu, orang tadi itu adalah perumpamaan umat engkau di dunia nanti yang selalu gemar berinfak, berwakaf, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suko berinfak, suko menolong, suko membantu, suko bersedekah. Ndak putih-putih hasil yang mereka dapatkan dari buah sedekah yang mereka berikan itu." Agaknya inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, memberikan hartanya, menyedekahkan hartanya di jalan Allah, seperti orang yang menabur sebutir benih. Kemudian sebutir benih itu tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai tumbuh 100. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Maka kalau ingin mendapatkan balasan dari Allah yang berlipat ganda, niatkan. Kok ada 2.000, bismillah 2.000 karena Allah. Kok ada 5.000, bismillah 5.000 karena Allah. 50.000 karena Allah, 100.000 karena Allah, dan seterusnya. Jangan mengharapkan pujian, jangan mengharapkan sanjung dari orang lain. Kadang ada di antara yang ketika tidak dipuji di orang yang tidak beramal, tidak berinfak, tidak bersedekah. Yang pertama, orang yang dilihat oleh Rasulullah SAW pada perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah orang nan panen tidak berhenti-berhenti. Panen berkepanjangan. Ternyata mereka adalah orang yang rajin gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada golongan ketika Nabi melintih di situ, di tempat itu, Nabi melihat sekelompok orang harum. Alun sampai ke kelompok itu, Nabi sudah mencium aroma harum semerbak. Alun pernah Nabi mencium seharum itu. Alun pernah Nabi mencium bau wangi itu. Kemudian ketika peristiwa itu sudah berlalu, Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa orang tadi itu kok harum banget? Alun pernah mau mencium bau itu di atas dunia?" Apa kata Jibril? "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada tali agama Allah. Indak guyah imannya gara-gara mencari pitih banyak atau diagih pitih banyak. Tak mudah disogok, ndak berganti akidahnya. Dia tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Ketika rami dicari oleh orang rami, dicari oleh Allah. Ketika surang, walaupun orang tak mencari, tapi Allah Maha melihat. Maka menjaga iman, menjaga akidah, menjaga tauhid, tidak di ketika orang rami saja, akan tetapi justru ketika sedang surang. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi maksiat lantaran merasa tidak diawasi di CCTV, tidak nampak di orang doh. Tapi ternyata dalam kehidupan di orang rami, nya tampak siah, nya tampak alim, nya tampak religius, akan tetapi ketika sedang surang rusak agamanya tadi itu. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan juga oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 102. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan muslim. Jadi jangan sampai bertukar akidah kita gara-gara pitih sekoper, gara-gara pitih sekardus, gara-gara Indomie sebungkui. Kanal fakru ayakunal kufra. Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan kamu masuk kepada kekafiran. Mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid itu wajib. Jangan sampai goyah iman awak gara-gara tipu daya dunia. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas kejadian itu, Nabi Muhammad diperlihatkan lagi tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa yang dicari oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mencari sekelompok orang yang memukul-mukul kepalanya, menokok-nokok kepalanya, badarah kedua isinya, baserak-serak. Kemudian mereka menjerit sekeras-kerasnya, ditokok kepala seorang. Badarah keluar isinya, menjerit.
Kemudian baik lagi, elok balik kepala tadi itu. Lah elok, ditokoknya balik. Itu saja kerajaannya, sehingga Nabi merasakan onde sadis. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lepas kejadian itu Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ya Jibril, siapa yang tadi itu? Bakok bantu tu kerajaannya. Lah elok lah sehat kepalanya, ditokoknya balik. Dipacahnya balik kepalanya, memakinya sekare-kare. Padahal tu kepalanya surat." Apa kata Jibril? "Wahai Muhammad, itu adalah perumpamaan umatmu di akhir zaman. Orang yang malas mengerjakan sholat, acok meninggalkan sembahyang." Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang nan ndak meninggal, orang nan tahu bahasa sembahyang tu wajib tapi nyonya tinggal-tinggal dia. Maka nanti memacam-macam kepala Ustaz. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 42 dan 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kemudian mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Apa kata mereka? Mereka menjawab, dahulu kami termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Kami lalai mengerjakan sholat. Kami maleh pergi sembahyang. Itu yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ada kejadian dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelompok orang yang di tangan kanan dan tangan kirinya ada hidangan dari daging. Kalau istilah Jawa mungkin sebelah kanan tu ada randang, cancang atau kalio daging. Sedangkan di tangan kirinya ada daging yang busuk berulat bentuk bangkai baulek. Daging yang telah masak lama, harum. Kemudian di tangan kirinya ada daging sudah berulat busuk. Tapi apa yang mereka makan? Mereka memakan daging yang telah busuk tadi itu. Mereka makan bangkai berulat tadi itu. Lalu setelah lepas kejadian itu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, bakok nak makan daging nan lama tadi orang tu, bakok daging nan busuk tu dimakan?" Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi, apa kata Jibril alaihi salam? "Wahai Muhammad, itu adalah perumpamaan orang di atas dunia yang senantiasa selalu melakukan zina. Yang halal lai, yang haramnya kerajuan. Nyolah menikah tapi selingkuh juga. Berzina." Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 32 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Banyak orang berzina, maka terjadi perselingkuhan. Penyebab pertamanya adalah iman tak kuat. Ke Allah jauh, kamu saji jarang. Media sosial rajin membuka akun kawan-kawan sama sekolah dulu, kemudian basapo, kemudian basobo, akhirnya rusak rumah tangga, terjadi broken home, terjadi perzinahan. Iza zahara zina war riba fi qaryatin, kalau riba dan zina sudah dibiarkan dalam suatu kaum, maka sesungguhnya mereka sudah mengundang datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang yang berenang di lautan darah dan nanah, bantu danau, tapi bukan air, darah dan nanah dan busuk berulat. Minta ampun, dari kejauhan baunya sudah menusuk. Muntah-muntahi kalau tabaun dewa. Ada orang berenang di situ. Berenang mereka sampai ke tepi. Lah sampai di tepi, malaikat penjaga mereka diangketnya orang tu dianggung ke tanah dia.
Itu saja kerajaan. Gapai baranang sampai ke tepi, sampai di tepi diambung ke tengah balik. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, siapa orang itu? Bakok bantu itu kerajaannya. Mangkolah sampainya ke tepi diambung dek malaikat itu ke tengah balik. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, mereka adalah orang yang semasa hidup di dunia suka memakan riba. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa." Rasulullah melaknat orang yang memakan riba. Orang yang makan riba berarti itu rentenir, orang yang meminjamkan. Kemudian penyetor riba berarti itu nasabah yang meminjam pitih tadi itu. Penulis transaksi riba dan 2 orang saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata Nabi, semua mereka adalah berdosa. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat awak, bahkan ada negari yang memajang baliho kadang rentenir tak boleh masuk ke kampung kami. Dia teh baliho iyo. Orang meminjam pakai HP saja kini. Ada bank ampe 6 namun. Pinjam ampe bayar 6. Riba. Orang yang memberi, orang yang menerima, orang yang menyaksikan, orang yang mencatat sama kan naik. Nanti di hari akhirat digambarkan oleh perjalanan Isra tadi itu, baranang di lautan darah dan nanah diambuang ke tengah. Tidak selesai-selesai. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu ada 73 pintu kata Nabi. Nan paling ringan samojo berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis riwayat dari Al-Hakim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barek kiranya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari hal yang demikian. Yang pertama sebagai kesimpulan, kalau ingin memanen hasil kebaikan, maka berinfak, rajin-rajinlah berinfak dan bersedekah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau ingin aroma kita harum nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkan iman, akidah kokoh, tauhid mantap, tidak goyah oleh kehidupan dunia. Kemudian supaya tidak pacah-pacah kepala biswa, jangan tinggal sembahyang. Isra Mi'raj ada peristiwa membawa amalan solat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka minimal nan 5 waktu sehari semalam kita kerajuan, jangan sampai ditinggal. Kemudian nan kampe kita jauhkan diri kita, anak dan keluarga kita dari pergaulan bebas yang bisa membawa mereka akan terjerumus pada perbuatan zina. Kemudian yang terakhir, jauhi riba. Nan meminjam balik anak pitih itu balik. Kok ada agunan, jua agunan itu balik, lunasi semuanya. Supaya di hari akhirat nanti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma iftah lana ya Allah abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihhah wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal khair wa abwabal rizqi wa abwabal jannah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wazkurullahal azim yazkurukum was'aluhu min fa'li yu'tikum wa la zikrullahi akbar.